Membahas soal timnas Indonesia tentu nggak cuma soal tim secara umum, sebab masing-masing pemain juga punya cerita yang menarik untuk diulik. Yap, setelah di video kemarin, kita membahas soal rahasia yang diungkapkan oleh Messil Girls. Kali ini sebuah fakta menarik juga baru aja disampaikan oleh Marten Paz, yang mana Marten mengungkapkan sisi lain karirnya yang mungkin belum semua orang ketahui. Nah, kemudian perihal pemain, kita sekarang juga ikut-ikutan nih memantau perkembangan karir mereka. Seperti Kevin Dix yang diincar Borussia Mönchengladbach, lalu Messil Girls yang diketahui jadi incaran Sevilla, Bologna, dan juga PSV. Kemudian Bang Jai yang baru-baru ini muncul rumor soal ketertarikan dari Juventus. Serta Rizky Ridho, yang mana menurut Bung Ropan, sebagaimana ia konfirmasi dari Bung Ropan kalau ternyata tim yang ngincer Ridho adalah dari Serie B, serta Segunda Division atau Liga 2-nya Spanyol. Nah, kalau ke Italia, mungkin Ridho bisa belajar dari Jesus. Terlebih, Roberto Mancini yang diketahui dekat dengan Pak Hamdan ataupun Erick Thohir kemungkinan besar juga siap membantu pemain Indonesia yang ingin meniti karir di Italia. Karena Mancini pun mengakui jika pemain muda Indonesia punya potensi untuk itu. Dan soal Piala AFF, kayaknya bakal ada kejutan menarik nih di detik-detik akhir sebelum kick-off dimulai. Yang mana itu berkaitan dengan Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Strijk. Serta ada kemungkinan Kosin akan mencoret 7 pemain. Harus diakui, kalau pesona timnas Indonesia memang sedang naik. Gak cuma dari tim secara umum, tapi para pemainnya, khususnya mereka yang di luar negeri, juga sedikit banyak mulai dipantau. Bayangin, dulu siapa sih yang mau nonton Liga Belanda atau Venezia hingga FC Copenhagen? Tapi berkat pemain-pemain yang ada sekarang, minat itu menjadi besar dan itu juga membuat untung pihak klub atau liga. Dan semua tahu fanatisme supporter Indonesia kayak apa. Jadi ya udah, kalau bisa mencuri hati fans timnas, untung marintung ya kan? Yap, kalau membahas soal pemain, tentu di luar hal teknis, ada juga sisi menarik di luar teknis yang bisa jadi cerita menarik. Nah, setelah kemarin dalam video, kita membahas soal rahasia yang diungkap Messil Girls. Kali ini cerita menarik yang mungkin belum diketahui banyak orang datang dari Marten Paz, di mana dalam sebuah wawancara, Marten menceritakan kalau sebenarnya dulu ia bukanlah seorang kiper melainkan striker. Akan tetapi Marten ketika itu mengaku memiliki fisik yang kurang mumpuni sebagai penyerang, yang mana dirinya disebut terlalu malas alias mager buat berlari untuk bisa mendapatkan bola dan mencetak gol. Intinya, Marten mengaku ketika itu ia lebih suka nyantai dan selalu malas-malasan jika harus berlari. Ini adalah kisah yang aneh. Saya adalah seorang penyerang berusia 15 tahun yang tidak bersemangat dan mengikuti setiap sesi latihan tanpa motivasi. Saya tidak suka menjadi penyerang, terlalu banyak berlari. Saya menemukan gairah saya dalam artian saya menjadi terobsesi untuk menjadi penjaga gawang yang baik. Dan sejak saat itu, perkembangan saya terus meningkat pesat. Awalnya, saya adalah penjaga gawang yang sangat tidak biasa, karena saya belajar banyak hal dari diri saya sendiri. Saya seperti berlian yang belum diasah, dan sedikit demi sedikit, saya menjadi semakin baik. Saya masih merasa masih banyak potensi yang tersisa untuk berkembang dalam hal itu. Ucap Marten, dikutip dari fifa.co.id. Agak lucu sih, tapi dengan pengalaman pernah jadi striker, ia jadi lebih paham dan tenang ketika berhadapan dengan penyerang. Tapi dengan pengakuan seperti itu, siapa tahu ya kan Kosin akan mencoba hal gendeng lainnya. Misal, lebih sering nyuruh Marten ikutan maju ketika situasi terdesak, terutama ketika situasi bola mati. Dan itu bukan hal yang nggak mungkin, karena Kosin ini emang dikenal punya eksperimen yang agak lain, seperti pernah menjadikan Elkan sebagai striker ketika melawan Jepang di Piala Asia. Meskipun begitu, sekarang jiwa Marten memang udah full jadi kiper, yang mana aksi-aksi berkelasnya mampu membuat gawang Indonesia jadi lebih aman. Di sisi lain ada kabar menarik nih soal rumor transfer pemain. Yap, setelah kemarin kita dikasih tahu kalau Messil Girls sedang masuk buruan Bologna,
Sevilla dan PSV atau Kevin Dix yang diincar Borussia Mönchengladbach, serta Jesus yang selain masuk radar Torino dan Fiorentina, kini kabarnya juga masuk radar Juventus. Ada Rizky Ridho yang semula digosipkan diincar tim Jepang FC Tokyo. Namun menurut penuturan dari jurnalis senior Bung Ropan yang dikonfirmasikan ke Pak Hamdan Hamedan, kalau kabar itu sama sekali nggak benar. Yang ada, Rizky ini masuk ke radar tim Serie B Italia serta Segunda Division atau Liga 2-nya Spanyol. Saya berikan info kepada teman-teman bahwa sebenarnya Rizky Ridho itu bukan diincar oleh FC Tokyo, tapi diincar oleh tim Eropa. Ada 2 tim yang mengincarnya. Informasi ini saya share buat teman-teman. Walau belum bisa dipastikan, saya pikir ini adalah hal yang positif jika dihubungkan ke agennya. Kedua tim itu masing-masing satu dari divisi Segunda dan Serie B Italia. Dalam suatu kesempatan, saya sempat berbicara dengan Pak Hamdan Hamedan. Ia mengaku Rizky Ridho menjadi salah satu pemain yang dibidik. Tapi ada juga pemain Indonesia lainnya yang juga diincar tim luar negeri. Tapi Rizky Ridho yang paling diminati, ucap Bung Ropan dalam akun YouTube-nya. Yap, perihal Rizky Ridho, mungkin jika pilihannya Spanyol dan Italia akan lebih mudah baginya untuk menimba ilmu di sana. Sebab di sana ada figur-figur yang siap membantu Ridho beradaptasi. Mulai dari CSS, ada Kurniawan Dwi Yulianto di Como, serta pastinya ada sosok Erick Thohir yang namanya udah beken di sepak bola Italia. Terlebih di sana juga ada Roberto Mancini yang juga kenal dengan Pak Hamdan Hamedan serta Pak Erick, dan Mancini pun diketahui juga sempat memuji bakat-bakat timnas Indonesia. Maka bisa jadi ia akan mendukung dan membantu apa yang bisa dibantu untuk mewujudkan ini semua jika dimintai tolong. Nah, pertanyaannya, Ridho ini mau nggak kan gitu? Rise to seize the dawn will make. Free the soul, unleash the beast. Shadowed burdens now released. Redemption found in every scar. Rise from pain to reach the stars. Sementara itu kabar soal persiapan timnas Indonesia di Piala AFF, kayaknya nih bakal ada kejutan di detik-detik akhir masa persiapan. Yap, di saat ada beberapa pemain yang masih diragukan, Pak Erick diketahui akhirnya turun tangan. Yang mana beliau kabarnya langsung melakukan lobby ke Brisbane Roar yang merupakan klub dari Rafael Strijk. Dan menurut kabar terbaru, lobby dari Pak Ketum akhirnya membuahkan hasil. Karena Rafa kabarnya bisa bergabung ke timnas Indonesia pada tanggal 17 Desember mendatang. Meskipun begitu, Pak Erick kayaknya akan mencoba melakukan nego lagi agar Rafa bisa lebih cepat bergabung. Karena Coach Shin mengatakan, jika Rafa bisa gabung, paling lambat pas lawan Filipina. Maka untuk selanjutnya di Piala AFF, Coach Shin akan fokus mengandalkan nama-nama yang udah ada. Dan hal ini diungkapkan langsung oleh Pak Sumarji selaku manajer dari Timnas Indonesia. Rafael update terbaru dari klub itu akan melepas tanggal 17 Desember. Tapi Coach Shin minta supaya ada pembicaraan lagi untuk maju lebih cepat. Akan kita upayakan. Kita akan coba usahakan dan nanti saya lapor ke Pak Ketum. Nanti biar Pak Ketum bicarakan klubnya, kata Sumarji dikutip dari Bola Sport. Yap, selain Rafa, ada juga Ivar Jenner dan Justin Hubner yang situasinya masih 50-50. Dan Pak Sumarji mengatakan kalau PSSI akan melakukan lobby final untuk memastikan mereka diizinkan atau tidak. Ivar dan Justin belum ada kabar lagi dari klubnya. Kami tetap mengusahakan agar keduanya bisa bergabung, kata Pak Sumarji dikutip dari inews.com. Nah, secara umum, kemungkinan untuk pendaftaran final, Coach Shin akan mencoret setidaknya 7 nama, karena beliau berencana hanya akan membawa 26 pemain, yang mana Ivar dan Justin masuk ke dalam kategori pemain yang terancam dicoret. Sedangkan Rafa, ya tadi, tinggal menunggu negosiasi finalnya hasilnya seperti apa. Intinya, sampai detik akhir masa persiapan, kemungkinan masih akan ada beberapa kejutan yang terjadi. Free the soul, unleash the beast. Shadowed burdens now released. Redemption found in every scar. Rise from pain to reach the stars. Yap, terlepas dari apapun, khususnya untuk persiapan AFF, kami tetap pada pendirian kami. Untuk sebaiknya PSSI nggak usah memaksakan terlalu jauh perihal lobby pemain yang main di luar negeri. Contoh Ivar dan Justin, kalau klub udah bilang nggak boleh, ya udah nggak usah dipaksain. Nah, kalau nawarinnya ke pemain, ya mereka mau-mau aja.
Wong siapa sih yang nggak bangga bisa membela merah putih, kan gitu. Karena biar gimana pun, karir mereka di klub bisa terganggu kalau sering banget tampil di ajang non-FIFA. Tapi ya udah, mungkin PSSI punya tujuan tersendiri, kan gitu. Dan buat Rizky Ridho, yuk bisa yuk, mantep buat award, karena ya emang kualitasmu terlalu bagus gitu loh buat Liga 1. Mau itu Seri B atau Segunda Division nggak masalah. Yang penting kamu bisa belajar banyak baik dari sisi sepak bola ataupun kehidupan. So pokoknya semangat buat semuanya. Kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.